Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan. Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan.
tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Pada waktunya. Pada waktunya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tangan-Mu mengalir. Selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah doa malam. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri.
Mari kita agungkan dan tinggikan Tuhan, karena Dialah Raja di atas segala raja, yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan bersama-sama mengagungkan Tuhan melalui pujian dan doa kami. Tuhan, selidiki hati dan pikiran kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, ibadah doa malam ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Engkau hadir, Engkau memimpin doa setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita alami. Dia bukan saja memelihara hidup kita, bahkan Dia menyelamatkan kita. Kita menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Sambil bertepuk tangan, kita menaikkan pujian ini. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Benar, Tuhan sungguh baik di dalam segala kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohan Manampiri, kita akan menaikkan pujian, Ajarku mengerti segala rencana-Mu.
Shalom, selamat berkudapa. Saya membagi cerita sedikit tentang pengalaman dengan Corona 19 atau yang kita kenal dengan COVID-19. Pertengahan Maret yang lalu saya mengikuti reuni teman-teman anak-anak dulu di Wanea, termasuk juga dengan satu sekolah dulu di Sekolah Rakyat Wanea. Sekitar 50-60 tahun kami tidak pernah berjumpa. Lalu oleh Facebook kami ketemu dan kami sepakat mengadakan reuni, dan teman-teman meminta untuk saya yang memimpin ibadah reuni. Pulang dari reuni saya kena hujan, dan memang saya alergi kalau hujan dan abu. Sebab itu sering dapat flu dan batuk. Dan Dr. Demas Waas dan Dr. Karel Panilaki yang sering memberi obat kepada saya kalau saya batuk. Dan Dr. Demas Waas mengatakan memang paru-paru saya rupanya ada yang tidak baik, karena bertahun-tahun itu baju basah kering di badan, karena saya sejak pegang wakil kepala SMA Ebenezer sejak 1978 akhir sampai 1993, itu pagi sampai siang di sekolah, kemudian sore dilanjutkan dengan mengajar sekaligus sebagai ketua 3 di APP Setia Ebenezer. Kemudian malam selain pelayanan rayon-rayon, juga saya seringkali isi KKR atas undangan-undangan. Rupanya baju sering basah kering di badan membuat paru-paru saya itu punya flek. Dan itu nanti tahu ketika saya dapat corona. Sebelumnya itu memang sering pergi berobat, sembuh, tapi kambuh, sembuh, kambuh. Nah, ketika pulang dari Jakarta, saya tidak apa-apa, dan beberapa hari kemudian baru dapat flu lagi karena kehujanan itu. Lalu saya dan istri pergi ke Poliklinik Immanuel di Gereja Kristus. Lalu Ibu Mona bertanya apakah ada riwayat perjalanan. Saya katakan memang saya baru pulang dari Tangerang. Lalu Ibu Mona minta supaya saya periksakan diri di Rumah Sakit Teling, Rumah Sakit Tentara. Tanggal 28 malam saya dengan istri pergi ke Rumah Sakit Tentara Teling, dan malam itu diperiksa langsung laboratorium dengan rapid test, saya negatif. Besok pagi juga saya dan istri diperiksa negatif. Malam hari kedua itu juga diperiksa rapid test negatif. Namun ketika saya dirawat di rumah sakit itu, pernafasan saya makin sesak. Akhirnya saya diinfus, kemudian dipakai oksigen. 5 hari saya dirawat di rumah sakit, ternyata tidak ada kemajuan. Obat-obat diberikan tapi tidak ada kemajuan, maka dokter merekomendasikan untuk dilanjutkan di Rumah Sakit Pusat Kando Malalayang, dan saya diantar dengan ambulans ke sana. Istri saya juga mendampingi saya. Sampai di Rumah Sakit Umum Pusat Kando Malalayang, saya dikarantina di ruang kaca 2,5 kali 4 meter selama 4 jam karena antri pemeriksaan dengan pasien-pasien yang sudah mendahului. Sesudah 4,5 jam saya di karantina situ, kemudian saya dibawa ke ruang F, karantina di situ. Dan malam pertama dan kedua saya merasa sengsara luar biasa karena ruangnya panas, banyak nyamuk,
dan tidak ada AC. Malam ketiga baru remote AC dapat, baru agak lega sedikit. Dan di situ tinggal seorang diri tanpa teman, karena ketika istri saya bilang mau jaga, saya bilang jangan karena sengsara, biarlah saya sendiri sengsara di ruang ini. Jadi tidak ada yang menemani saya, seorang diri di situ. Yang datang dokter ya sering datang sore atau malam, perawat ya hampir setiap jam datang mengecek suhu badan saya dengan tensi darah saya, dan kemudian memberikan obat. Obat diberikan kepada saya itu sampai 8 sampai 9 tablet sekali telan, baik pagi, siang maupun sore, dan malam hari juga dapat 1 sampai 2 tablet antara jam 8, jam 10, dan jam 12 malam. Jadi saya ini kebanyakan obat dapat di situ. Seminggu setelah saya berada di Malalayang, maka di swab pertama saya masih negatif lagi. Swab kedua baru dinyatakan positif. Nah, ketika dinyatakan positif, tapi sudah dikarantina di ruang COVID-19 ya. Nah, saya berdoa kepada Tuhan, saya ingin mencabut ini infus ini dari rumah sakit Teling. Saya ingin supaya ini dicabut. Dan saya berdoa supaya Tuhan berkati dokter dan para medis, supaya mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk dapat mengobati saya. Ya, seminggu lebih setelah itu datanglah perawat. Dia mencabut infus saya. Maksudnya mencabut itu untuk dipindahkan ke tangan kiri. Tapi ketika perawat bergantian mencari nadi saya, urat saya, tidak ditemukan. Akhirnya perawat pergi dan tidak diinfus lagi. Saya berkata, Tuhan terima kasih, saya punya niat untuk mencabut infus ini. Sekarang Tuhan sudah cabut melalui perawat sendiri yang mencabutnya. Ketika dokter datang, saya katakan, dokter saya tidak mau lagi diinfus. Setelah dokter periksa, dokter bilang sudah, tidak usah diinfus, langsung diobat saja. Begitulah obat terus diberikan kepada saya. Wah, banyak-banyak. Tapi puji Tuhan, begitu banyak teman-teman yang mendoakan saya, baik telepon langsung dan berdoa langsung, maupun juga yang melalui WA, Messengers, dan juga Facebook. Bahkan teman-teman dari berbagai negara pernah saya kunjungi, bahkan juga ada negara yang sebelum kunjungi, tapi ada teman-teman di sana. Mereka selalu mensupport saya, baik lewat telepon maupun juga lewat FB, Messenger, dan WA. Mereka doakan, mereka kasih semangat kepada saya, sehingga sekalipun saya sangat menderita, dan memang pada puncak krisis itu dinyatakan positif COVID. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau mati di rumah sakit. Saya ingin mati di rumah. Saya tidak mau dikubur kayak binatang, karena saya melihat di Facebook orang-orang mati COVID itu dari rumah sakit langsung ditanam tanpa ibadah, tanpa upacara. Kasihan saya lihat-lihat, keluarga pun cuma bisa melihat dari jarak jauh. Saya bilang, Tuhan saya tidak mau mati demikian. Saya ingin mati saya memuliakan Tuhan. Maka saya ingin Tuhan jangan dulu ambil saya pada saat COVID-19 masih sementara merajalela seperti ini. Ternyata Tuhan dengar doa saya, dan kemudian kekuatan dan penghiburan begitu banyak datang dari jemaat Gereja Kristus juga. Banyak yang mengirimkan saya baik ya makanan, buah-buahan, obat-obat, banyak sekali perhatian ya yang diberikan. Juga dari berbagai jemaat yang kenal saya juga, mereka berikan support, mereka bantu saya dengan berbagai kemampuan mereka. Sampai saya terharu, seorang penatua
memberikan WA kepada saya berkata, ketika engkau sehat, engkau tidak tahu siapa-siapa yang sudah diberkati dari pelayananmu. Ketika engkau sakit, satu persatulah dari mereka keluar untuk menyatakan, baik dengan perkataan maupun dengan doa maupun dengan dana. Dan betul, ribuan orang yang sudah menyapa saya, baik telepon, WA, Messengers, Facebook. Itu yang mendorong saya sehingga saya tetap optimis bahwa Tuhan masih mau pakai saya. Banyak doa-doa yang minta Tuhan sembuhkan saya dan masih pakai. Dan di antara juga teman-teman banyak yang mengatakan, pendeta, Tuhan masih mau pakai. Masih ada pekerjaan yang Tuhan mau percayakan pada pendeta. Itu selalu yang mendorong saya sehingga saya masih punya optimis bahwa saya masih bisa sembuh. Dan sebulan penuh, baik dari Rumah Sakit Teling maupun Rumah Sakit Kando Malalayang, kemudian saya diswab 2 kali berturut-turut, dinyatakan negatif. Maka saya dapat surat untuk ditandatangani, surat perjanjian bahwa mau mengisolasi diri selama 14 hari di rumah supaya tetap jaga kesehatan dan juga tetap mandiri, ya. Dan ketika saya keluar dari rumah sakit, saya cari istri saya tidak ada di rumah. Ternyata 3 hari sebelum saya ke rumah sakit, istri saya sudah dijemput oleh ambulans. Juga dia kena COVID-19. Jadi saya dan istri saya tidak berjumpa, ya, hampir 3 bulan. Karena 1 bulan saya di rumah sakit, saya keluar, dia tidak ada, dan hampir 2 bulan. Nanti di penghujung saya baru boleh kunjungi dia. Dan inilah sedikit kesaksian saya untuk saya sampaikan. Dari pengalaman saya ini, ternyata COVID-19 tidak membahayakan seperti berita-berita yang sangat menakutkan. Karena banyak orang yang kena COVID-19, mereka kelihatan sehat-sehat, termasuk seperti istri saya, malah cuma sakitnya karena stres. Sebab banyak di antara mereka yang sakit, ternyata di karantina tapi cuma obat vitamin saja yang dapat. Rupanya berbahaya bagi mereka yang kena COVID-19 itu kalau ada penyakit penyerta. Seperti saya memang ada penyakit penyerta yaitu paru-paru, di mana saya punya batuk memang sudah puluhan tahun, ya, sembuh kambuh, dan saya alergi abu, hujan, pasti saya juga kena flu dan batuk. Nah itu yang membuat saya jadi berat, sehingga nafas saya itu ngos-ngosan sampai pakai oksigen. Di rumah sakit Teling saja 5 tabung habis. Baru di rumah sakit Malalayang terus dengan oksigen. Jadi tidak lepas oksigen. Namun ya Tuhan berperkara dengan ajaib. Dan ternyata Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan dengar doa-doa, doa jemaat, doa teman-teman, doa dari berbagai kalangan, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu membuat saya bisa sembuh. Sebab itu saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya sekali lagi COVID-19 ini yang berbahayanya beritanya. Ada SMS pada saya dari teman dari Batam, dia ingin mengadakan penelitian tentang COVID-19. Lalu dia berkata, tolong dijawab pertanyaan saya, apa yang menakutkan bagi saya ketika saya menghadapi COVID-19. Jawab saya, yang menakutkan saya adalah berita-berita yang menakutkan. Karena berita-berita yang menakutkan itulah yang lebih berbahaya dari COVID-19 itu sendiri. Mengapa? Karena COVID-19 itu kalau orang tidak ada sakit penyerta, ternyata tidak membahayakan. Dia tetap sehat, dia tetap bugar, dia tidak kelihatan apa-apa. Cuma mereka bilang ya
yang ditakutkan dia menjadi penyebar virus. Ya oke, kalau penyebar virus mungkin. Tetapi kalau berbahaya ternyata tidak. Ya. Jadi berita-berita itulah yang menakutkan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, bahwa kepada kita diberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi sebenarnya kita tidak diberikan roh ketakutan, tetapi berita-berita tentang COVID-19 inilah yang membuat orang jadi penakut. Sampai-sampai seolah-olah orang yang kena COVID-19 ini menjadi musuh masyarakat. Bukan cuma diisolir, dijauhi. Dan dicap mereka itu sebagai seorang yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa ternyata berita-berita dari COVID-19 ini yang lebih berbahaya dari penyakit itu sendiri. Itu pengalaman saya dan pengalaman dari istri saya. Sebab itu saya sampaikan pesan kepada teman-teman, lihatlah Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Dan jangan kita ditakut-takuti oleh berita-berita COVID-19. Tapi mari kita betul waspada, jaga diri, ya ikuti protokol dari kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Ya ini untuk mencegah, tapi tidak usah terlalu takut dan tidak usah menghantui diri kita. Kalau kita tidak punya penyakit penyerta, tidak usah takut. Tuhan Yesus pasti menolong kita dan Tuhan Yesus akan selalu menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Johan Manampiring. Kesaksiannya sudah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita menaikkan pujian Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kembali Engkau akan berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan kekurangan ini boleh menyampaikan apa maksud Tuhan bagi setiap kami. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu bagi kami. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah setiap kami supaya kami boleh mengerti terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang berkuasa mengubahkan hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini diambil dari 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jemaat yang kasih dalam Tuhan,
Ada seorang pemuda yang hidup takut akan Tuhan. Dia bekerja dengan rajin, tekun dan juga jujur. Tetapi sangat disayangkan ada rekannya yang tidak senang kepadanya. Mungkin tidak senang akan kejujurannya. Jadi apapun yang dia lakukan selalu dipersalahkan. Dia selalu dipermalukan baik di hadapan rekan yang lain maupun juga di hadapan atasannya. Pemuda ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Dia bergumul dalam doa dan minta Tuhan yang menjadi pembelanya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan ini mengisahkan bagaimana keadaan Daud pada saat itu. Daud saat itu sedang bersembunyi di Gua Adulam karena ia akan dibunuh oleh Raja Saul. Mengapa Raja Saul ingin membunuh Daud? Karena Daud saat itu dia sangat terkenal. Dia selalu berhasil dalam tugasnya karena Tuhan menyertainya. Daud juga seorang perwira muda yang cakap memimpin pasukan. Dia sangat dikasihi oleh seluruh orang Israel dan orang Yehuda. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Samuel 18 ayat 16 mencatat bagi kita. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Bahkan putra mahkota Saul yaitu Yonatan pun mengasihi Daud. Hal-hal inilah yang menyebabkan Raja Saul iri dan benci kepada Daud. Sehingga ia ingin membunuh Daud. Karena hal ini maka mau tidak mau Daud harus melarikan diri dari Raja Saul dan tentaranya. Sehingga ia harus bersembunyi di gua-gua. Daud pada saat itu tentu merasa tertekan, merasa sedih, menderita dan kesepian. Di tengah penderitaan Daud, dia berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Jeritan Daud ini tercatat di dalam beberapa Mazmur. Mazmur 34, 35, 142 dan Mazmur 143. Di dalam Mazmur 142 ayat yang ke-6, firman Tuhan mencatat, "Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup." Kemudian ayat yang ke-7, "Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku." Jemaat yang kasih dalam Tuhan, apakah Tuhan mendengar jeritan Daud? Apakah Tuhan mengirimkan orang-orang yang dapat menghibur Daud? Ya, Tuhan mendengar apa yang menjadi jeritan hati Daud. Dan pada waktu itu Tuhan mengirimkan 2 gelombang orang yang datang ke tempat Daud. Siapakah mereka? Gelombang yang pertama adalah sanak saudara Daud. Yang datang adalah sanak saudara Daud. Mereka bergabung dengan Daud karena mereka juga sama dikejar oleh Raja Saul. Maka mereka ikut bersembunyi dengan Daud. Ini tercatat dalam 1 Samuel 22 ayat pertama. Gelombang yang kedua yang datang kepada Daud adalah setiap orang yang dalam kesukaran. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 2, firman Tuhan juga mencatat bagi setiap kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, jadi orang-orang yang datang kepada Daud bukan untuk menghibur dan memberi semangat kepada Daud, melainkan sebaliknya, yaitu mereka minta pertolongan dari Daud. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Daud saat itu. Ketika dia melihat orang-orang yang datang, apalagi cukup banyak yaitu 400 orang jumlahnya. Mungkin Daud berpikir, saya sedang di dalam keadaan susah, sulit, menderita. Mengapa Tuhan mengirimkan orang-orang yang juga sama mengalami kesusahan? Ternyata justru inilah cara Tuhan menolong Daud. Tuhan menghibur Daud dengan cara memberi kesempatan kepada Daud untuk menghibur orang lain. Tuhan mendorong semangat Daud dengan menyuruh Daud mendorong semangat orang lain. Terapi ini mengubah Daud dari penerima pasif menjadi pemberi aktif. Ternyata justru dengan menghibur orang lain, Daud dihiburkan. Tuhan memakai terapi Gua Adulam yang membuat dari objek menjadi subjek.
Sebagai hasil terapi ini, Daud yang semula meratapi dirinya, sekarang ia harus menghadapi orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Kemudian Daud sibuk menolong mereka dan menjalankan perannya sebagai pemimpin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, memang sekali waktu kita perlu berada di pihak penerima atau sebagai objek. Menerima dorongan, semangat, kekuatan, penghiburan. Tetapi jika terlalu lama kita di dalam posisi yang demikian, maka kita akan terus mengasihani diri sendiri dan kita akan memiliki sikap egosentris. Ada seorang ibu yang sangat berduka karena dia kehilangan putra tunggalnya. Pada waktu itu putra tunggalnya mempersilahkan seseorang yang ingin ikut menumpang naik mobilnya. Tetapi apa yang terjadi? Penumpang itu ketika dia menginginkan uang dari putranya, dengan tidak berbelas kasihan, dia membunuh putra satu-satunya ibu ini. Maka pada waktu itu ibu ini begitu berduka. Dia tidak bisa dilayani oleh siapapun. Yang ada adalah air mata dan air mata. Ketika dia bergumul dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada ibu ini, kamu harus melayani anak-anak muda. Dia sangat bergumul, bagaimana saya bisa melayani? Saat ini saya sedang terluka, saya sedang sedih, sedang susah dan hancur hati. Tetapi Tuhan terus berbisik dengan lembut di dalam hatinya. Melalui Roh Kudusnya, kamu harus melayani anak-anak muda. Kamu harus melayani anak-anak muda. Pada waktu itu dia dengan memberanikan diri berkata kepada suami dan juga keluarganya bahwa dia ingin melayani anak-anak muda, orang-orang muda, kaum muda. Tetapi keluarga dan juga suaminya melarangnya, tidak boleh, tidak memperbolehkan dia melayani. Tapi Tuhan terus berbicara dan berbicara di dalam hatinya. Hingga akhirnya dia tidak tahan, dia mengatakan saya harus tetap melayani. Dan ibu ini melayani ke penjara-penjara di mana banyak anak muda di sana. Dan pada waktu itu dia bertemu dengan pemuda yang membunuh putranya. Dia melayaninya. Pada waktu dia melayani, awalnya dia penuh dengan kesedihan. Tetapi Tuhan gantikan dengan hati yang penuh kasih. Betapa sukacitanya ibu ini. Ketika dia melayani orang lain, dia juga mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Orang yang seharusnya menjadi penerima sekarang diubahkan oleh Tuhan menjadi pemberi. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Saat kita menghadapi kesulitan, bersediakah kita dipakai oleh Tuhan? Bukan sebagai penerima pasif, tetapi sebagai pemberi aktif. Seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Banyak orang yang letih lesu berbeban berat datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menolaknya. Dengan melayani orang lain, saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi orang yang aktif, menjadi orang yang sungguh memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh belajar betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan tidak ingin kami anak-anak-Mu terus hidup di dalam mengasihani diri sendiri atau terus di dalam penderitaan dan duka. Tetapi Tuhan ingin kami sebagai orang yang aktif, sebagai subjek bukan sebagai objek. Tuhan pakailah setiap kami. Sebagaimana Tuhan mengajarkan setiap kami, Engkau melayani orang-orang yang datang kepadamu. Ajar kami juga Tuhan melayani sesama kami. Karena kami percaya ketika kami melayani, Tuhan juga akan menguatkan, menghibur, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita akan menaikkan pujian Jam Sembayang. Jam sembayang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahan.
dia pergi segera, lah kau rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembayanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur untuk anak-anak, cucu-cucu kita yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka di bangku TK sampai SMA. Kiranya Tuhan terus memimpin untuk studi selanjutnya. Doakan juga untuk mereka yang sudah lulus dari perguruan tinggi, Tuhan juga yang memimpin masa depan mereka dan rencana-rencana ke depannya. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa yang surga, pada saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur terima kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak, cucu-cucu dari jemaat kami. Terima kasih Tuhan, mereka sudah menyelesaikan studi di tahun ajaran ini dan ada juga yang lulus dari TK sampai SMA. Kami serahkan Tuhan untuk studi lanjut mereka. Biarlah Tuhan terus pimpin, Tuhan bukakan jalan. Tuhan juga menyediakan sekolah yang terbaik, yang tepat bagi mereka. Juga Tuhan menyediakan dana yang dibutuhkan bagi orang tua untuk studi lanjut anak-anak mereka. Kami juga mengucap syukur untuk anak-anak jemaat-Mu yang sudah menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Kami berdoa menyerahkan untuk langkah selanjutnya mereka. Mereka akan mencari pekerjaan ataupun ada yang akan melanjutkan studi S2. Tuhan juga yang terus berkati. Biarlah segala rencana-rencana ke depan dipimpin, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Biarlah anak-anak, cucu-cucu dari jemaat-Mu boleh sungguh diberikan hikmat kepandaian oleh Tuhan. Mereka boleh berhasil karena berkat pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa. Mohon Tuhan memulihkan bangsa Indonesia dari keputusasaan, ketakutan, kemiskinan, juga sulitnya lapangan kerja. Juga berdoa untuk para pengusaha di negara kita untuk tetap dapat bertahan dan kuat menghadapi berbagai kesulitan yang sedang melanda. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang surga, kami datang kepadamu. Saat ini Tuhan, Kau tahu keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, banyak orang yang tidak lagi memiliki pekerjaan. Perekonomian begitu sulit. Banyak juga usaha-usaha yang mengalami penurunan yang sangat drastis. Tuhan, kami hanya mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang kembali akan memulihkan keadaan ekonomi negara dan bangsa kami. Juga kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang akan bukakan jalan. Tuhan yang akan memberikan lapangan pekerjaan. Demikian juga kami berdoa menyerahkan untuk para pengusaha di negara kami. Biarlah mereka juga boleh tetap bertahan dan kuat menghadapi berbagai kesulitan yang ada. Mereka boleh tetap bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang hidup yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Kami serahkan lagi negara dan bangsa kami di dalam perekonomian dan juga para pengusaha ke dalam tangan-Mu. Mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Selanjutnya kita akan berdoa untuk pengelolaan dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kiranya dapat dikelola dengan baik, tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami bawa dalam doa untuk setiap pengelolaan dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kami serahkan setiap pengelola yang Tuhan percayakan untuk mengelola dana ini. Baik pengelola yang ada di pusat dan sampai ke daerah-daerah Tuhan, bahkan ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Tuhan pakai, Tuhan tolong mereka agar bisa bekerja dengan baik dan jujur. Supaya betul-betul dana yang ada ini Tuhan bisa tersalur secara tepat sasaran kepada seluruh rakyat Indonesia yang betul-betul membutuhkan bantuan karena terdampak COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita berdoa untuk situasi keamanan negara Indonesia. Kiranya di masa sulit ini Tuhan menggagalkan orang-orang yang merencanakan perbuatan jahat. Doakan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu terus berdoa menyerahkan negara dan bangsa kami Indonesia. Mohon anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus memberkati negara dan bangsa kami. Berikan Tuhan keamanan bagi negara dan bangsa kami. Jikalau ada orang-orang yang jahat yang merencanakan akan mengacaukan keamanan negara bangsa kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang bekerja di dalam setiap hati orang-orang yang jahat ini, Tuhan yang mengubahkan mereka. Bahkan Tuhan, kami rindu biarlah mereka juga boleh ditangkap oleh Tuhan. Mereka boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat mereka. Saat ini kami berdoa menyerahkan untuk TNI dan Polri di dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan juga berkati, beri hikmat, kekuatan, bijaksana yang daripada Tuhan. Kau menyertai, biarlah mereka boleh dapat menjalankan tugas dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Keluarga mereka kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memelihara, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Memang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Selanjutnya mari kita berdoa untuk gereja Tuhan. Kiranya gereja Tuhan tetap bersinar di tengah situasi yang sangat berat. Dan kabar baik tetap dapat diberitakan melalui kesaksian hidup anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkatilah di tengah situasi yang sulit ini, biarlah anak-anak Tuhan boleh tetap menyatakan iman mereka, kasih mereka, sehingga mereka boleh sungguh dapat menyatakan kasih kebaikan Tuhan melalui kehidupan mereka kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan pertolongan mereka. Kami rindu Tuhan, biarlah melalui kesaksian hidup anak-anak Tuhan, Injil Tuhan pun boleh disebarkan, kabar baik boleh dapat didengar dan diterima oleh orang-orang yang di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, dan di dalam kesedihan bahkan kekecewaan. Kami serahkan Tuhan untuk gereja-gerejamu. Biarlah Tuhan juga tetap berikan iman, tetap berikan hati yang berharap dan memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur menyerahkan gereja-gerejamu di seluruh muka bumi ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selanjutnya mari kita juga berdoa untuk orang-orang yang belum percaya dan yang sudah jauh daripada Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kiranya mereka boleh mencari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu, kami mau berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang belum percaya kepadamu. Kami rindu Tuhan Engkau menjangkau mereka lewat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi mereka dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-Mu, bahkan setiap kami diberikan kemampuan, keberanian untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga ada banyak orang di luar sana yang belum percaya bisa menjadi percaya. Kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sudah jauh dari-Mu Tuhan. Mungkin di tengah-tengah wabah ini mereka mengalami masalah, mereka mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, mengalami masalah keuangan dan yang lain Tuhan kami tidak mengetahui, tapi kami percaya Tuhan mengetahui segala sesuatu. Dan Engkau tolong supaya mereka bisa kembali kepadamu lewat setiap kami Tuhan, lewat setiap anak-anak-Mu, bahkan juga dengan cara-Mu Tuhan yang ajaib Engkau bisa kembali memanggil mereka pulang, supaya mereka juga bisa kembali dan bisa merasakan hadirat-Mu dan juga kuasa penyertaan-Mu selalu ada di atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Terakhir mari kita bawa pergumulan kita masing-masing kepada Tuhan. Kita curahkan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita doa secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian bagi Dia sebagai doa kita kepada Tuhan. Pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Jemaat dipersilahkan duduk. Saat teduh Tuhan memberkati.